Dunia sepak bola Indonesia kembali heboh. PSSI resmi menunjuk Alexander Zuijrs, sosok asal Belanda, sebagai direktur teknik baru. Sekilas terdengar biasa saja, tapi yang bikin ramai adalah jabatan direktur teknik ini punya pengaruh besar. Ia bukan cuma mengawasi pelatih timnas, tapi juga membawahi struktur kepelatihan, pembinaan usia muda, hingga pengawasan stadion dan fasilitas pendukung. Singkatnya, arah masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan direktur teknik. Dan inilah yang jadi kontroversi. Karena setelah era Shin Tae-yong, kita tahu kursi pelatih timnas senior sudah ditempati Patrick Kluivert. Timnas U23 ditangani Gerald van den Berg. Keduanya juga orang Belanda. Sekarang, ia mengawasi kinerja mereka, lagi-lagi dari Belanda juga. Pertanyaan pun muncul. Bagaimana mungkin seorang direktur teknik bisa melakukan evaluasi objektif jika pelatih yang diawasi berasal dari negara yang sama? Bukankah ini bisa memicu konflik kepentingan? Banyak pengamat menilai langkah ini justru berisiko melemahkan profesionalitas dalam pengawasan. Apalagi publik sebenarnya berharap PSSI memilih sosok yang lebih netral dari negara seperti Inggris, Jepang, atau Italia. Sosok yang bisa menilai dengan kacamata berbeda, bukan dari lingkungan yang sama. Lebih menarik lagi, di media sosial muncul komentar nyeleneh. Kalau memang ingin pengawasan yang lebih fair, kenapa tidak sekalian saja menunjuk Shin Tae-yong jadi direktur teknik? Dia sudah paham atmosfer sepak bola Indonesia, sudah berpengalaman membangun timnas, dan pastinya lebih tahu apa yang dibutuhkan pemain maupun pelatih. Nah, disinilah perdebatan makin panas. Di satu sisi, Alexander Zuijrs tentu punya rekam jejak yang tidak bisa diremehkan. Tapi di sisi lain, publik Indonesia khawatir keputusan ini justru jadi blunder. Apakah benar langkah PSSI ini akan membawa kita selangkah lebih maju, atau malah membuat sepak bola Indonesia terjebak dalam lingkaran kepentingan sempit? Sekarang giliran kalian. Apakah menurut kalian penunjukan direktur teknik asal Belanda ini langkah tepat, atau justru kesalahan besar yang harus dipertanyakan? Tulis opini kalian di kolom komentar, karena suara kalian penting untuk masa depan sepak bola Indonesia.